tutorial kita yang pertama. Jadi pada seri tutorial ini kita bertujuan untuk memperkenalkan OpenGL sebagai salah satu library yang dapat digunakan untuk menggambar pada aplikasi komputer grafik. Dan pada tutorial yang pertama ini kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah project pada editor Visual Studio dengan menggunakan bantuan library GLFW atau GLFW supaya lebih sederhana untuk membuat window sebagai dasar dari aplikasi OpenGL kita. Oke, jadi kita akan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kita akan menggunakan library GLFW, yaitu adalah Open Source Multi-Platform Library for OpenGL, OpenGL.ES, and Vulkan Development. Jadi kita, karena tutorialnya adalah OpenGL, tapi OpenGL itu kan sebenarnya hanya library untuk menggambar ya, menggambar objek gitu. Ada beberapa, sebelum kita bisa menggambar objek itu, tentunya kita harus melakukan perintah kepada OS-nya untuk membuat window untuk menggambarnya gitu. Kemudian untuk membuat konteks juga dari aplikasi kita. Kemudian yang menerima input dari keyboard dan dari mouse itu semua kan spesifik terhadap OS tertentu dan itu tidak bisa dihandle oleh OpenGL. Oleh karena itu kita butuh library tambahan lagi untuk melakukan hal seperti itu. Sebelum GLFW ini ada juga yang umum digunakan itu adalah Glut, tapi sudah tidak di-update lagi dalam waktu yang sangat lama. Jadi GLFW ini kayaknya yang paling sering digunakan. Ya. Jadi untuk mendownload GLFW ini sangat sederhana sekali. Bisa tekan tombol ini saja, tapi ini nanti akan mengunduh source code-nya juga ya. Kita nggak perlu source code-nya sebenarnya. Kita hanya perlu precompiled binary-nya saja. Kenapa? Karena memang source code ini semua source code-nya nanti bakal ada di situ. Jadi kita nggak butuh sekali, bahkan kita harus build ulang lagi dengan menggunakan CMake, akan sangat repot sekali. Kecuali kita memang perlu mengoptimalisasi GLFW ini, saya rasa tidak ada kebutuhan untuk mengakses source code-nya. Nah, jadi kita hanya akan menggunakan precompiled binaries ya. Ada dua pilihan, 64 bit, 32 bit, terserah. Silakan dipilih tergantung dari sistem operasi yang digunakan untuk mendevelop dan untuk menjalankan programnya gitu. Ya. Kalau misalnya kita punya 64 bit, kita tetap bisa menggunakan yang 32 bit. Tapi kalau misalnya kita sistem operasi kita 32 bit, kita nggak bisa pakai 64 ini. Saya akan download saja yang 64 bit, sepertinya tidak ada masalah karena saya hanya akan menjalankan di komputer saya saja. Downloadnya sudah selesai, kita lihat di dalamnya di download dalam format RAR ya. Jadi ada beberapa versi yang bisa kita gunakan. Berhubung saya menggunakan Visual C++ 2019, saya hanya akan menggunakan VC 2019. Dan saya juga akan menggunakannya. Saya juga membutuhkan file inputnya nih ya, file headernya ya. Jadi hanya dua file ini dan dua folder ini saja yang saya perlukan untuk melakukan programan dalam GLSW. Kebetulan saya sudah download sebelumnya dan sudah ada di sini, include GLFW dan library-nya. Nah, ini library-nya sangat unik ya. Jadi kalau misalnya ini saya hapus dulu ya. Ini saya sudah download sebelumnya. Saya coba copy lagi. Include-nya persis sama, tapi yang berbeda itu adalah library-nya. Jadi di sini mereka juga sediakan library untuk dynamic library dan static library. Apa perbedaannya? Kalau dynamic library itu nanti tidak akan dibundle ke dalam satu program kita gitu. Jadi misalnya kita menggunakan dynamic library, kita bisa update lagi dynamic library-nya dan program kita akan menggunakan library yang sudah di-update itu. Cuman terkadang jadi masalah, kenapa? Ketika kita mengupdate dynamic library-nya bisa aja ada fungsi yang nggak disupport sehingga program kita nggak jalan. Kalau static library, library-nya nanti akan dibundle dengan program kita ke dalam satu executable. Jadi kita bisa menjalankan program itu dan program itu dapat dijamin jalan gitu ya, karena memang library-nya sudah include dalam situ. Kita nggak bisa modifikasi library-nya, kita hanya bisa menjalankan programnya dan menggunakan library itu. Karena saya juga tidak akan mengupdate library-nya, ya, tidak akan memodifikasi library GLFW ini, jadi saya tidak perlu
dynamic library-nya saya bisa hapus dan saya hanya akan menggunakan static library-nya. Oke, ya, jadi saya hanya menggunakan ini. Oke, benar ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke Visual Studio-nya. Ini adalah halaman pembuka Visual Studio. Saya yakin kita semua sudah cukup sering menggunakan Visual Studio ya, sangat umum digunakan dalam pembangunan aplikasi. Saya sudah bikin aplikasi GLFW sebelumnya, tapi kita akan bikin aplikasi yang baru ya, create new project. Saya akan mulai dengan empty project saja, atau nggak apa-apa, konsol aplik aja. Jadi saya sudah punya aplikasi bawaan C++ nya gitu ya. Namanya saya bikin my first GLFW tutorial, terserah mau di save kemana. Untuk repositorinya saya rasa saya lebih suka di sini ya. Jadi di sini di D itu adalah hard drive secondary saya, tapi terserah mau disimpan di mana, tergantung dari lokasi tempat kita menyimpan project-project kita. Solution name-nya sama aja, saya tidak mau ubah. Oke, place solution and project in the same directory, nggak apa-apa. Oke, create, dan nanti Visual Studio akan membuat aplikasi GLFW kita. Aplikasi C++ kita, tapi belum menggunakan library GLFW. Oke, maaf, sepertinya dia masuk ke window kedua saya pindahkan dulu. Oke, ini di aplikasinya, kita jalankan. Nggak ada masalah, dia langsung menjalankan aplikasi kita. Ya, oke. Oh, nggak bisa. Oke, nah, supaya kita tidak perlu repot lagi menulis kodenya dari awal, kode GLFW, di GLFW ini dia punya example code. Ya, ini adalah kode basic sekali yang bisa kita gunakan untuk menjalankan sebuah window GLFW. Kita bisa copy saja kodenya kemari, ya, nggak masalah. Mungkin yang paling atasnya, oke lah, saya copy dari sini aja supaya masih ada headernya. Oke, nah tentu dia pasti akan marah. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa ini, akan error, bukan marah, maaf. Dia tidak tahu di mana posisi dari GLFW 3 ini. Kita belum memberikan instruksi kepada project kita di mana untuk mencari GLFW 3.h ini ya. Jadi kalau misalnya bagaimana caranya kita mengarahkannya, kita bisa klik kanan di project ini, kemudian kita pilih properties, dan kita akan letakkan di sebentar ya, di include ini include directory. Nah, jadi di sini sudah ada bawaan include directory-nya si Visual Studio. Kita bisa tambahkan di sini nanti include directory-nya, nggak masalah. Jadi ada dua cara sebenarnya. Kita sebenarnya bukan dua cara ya, tapi ada cara yang sederhana, itu kita udah tahu lokasinya di mana, jadi kita bisa arahkan saja ke lokasi yang di tempat kita download. Tapi saya tidak suka cara seperti itu. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya foldernya ini hilang, itu bisa bahaya. Jadi cara yang saya lebih suka itu adalah saya pindahkan dulu, bukan pindahkan ya, di copy saja library-nya itu ke tempat project kita. Jadi tadi namanya adalah my first application ya. Visual Studio my first GLFW tutorial. Kita bisa letakkan di sini gitu ya. Jadi supaya aman, saya taruh aja satu folder lagi namanya dependencies ya. Tuh, library saja deh. Ya, jadi saya letakkan di sini. Ini adalah library yang saya gunakan. Atau jangan library, nanti bisa terjadi agak rancu nanti kalau library nanti kiranya isinya build semua. Dependency saja. Ya, jadi saya letakkan di sini semua.
Dan saya bisa perintahkan si aplikasi saya, kalau dia ingin menjalankan program saya, dia harus include semua yang ada di folder dependencies itu. Jadi saya pergi ke Visual C++ Directories. Sebentar, sepertinya ada yang lebih sederhana ya. Oke, nggak ada, sorry. Dia bisa pergi ke include directoriesnya, kita bisa arahkan ke sana. Nah, tapi saya rasa akan lebih mudah kalau misalnya kita menggunakan makro seperti ini ya. Jadi si Visual Studio dia punya makro seperti ini, jadi kita nggak harus coding lagi. Nanti dia akan mentranslate ini inherited values ini, misalnya include path dia akan masukkan kemari, include gitu ya. Windows ini include path dia akan masukkan kemari, dan dia juga punya satu makros lain, namanya itu adalah solution dir ya, dimana solution dir itu kalau misalnya tekan enter dia akan masukkan langsung folder solution yang kita taruh di sini. Ini folder solution kita ini itu persis sama ya. Jadi kan kita posisi dependencies-nya itu ada di sini ya, dependencies include. Jadi solution dir, terus kita ketik dependencies include ya. Sorry, kita bikin gini aja. Perlu lagi nggak ya? Nggak, saya rasa nggak usah ya. Oke, jadi sudah. Ini saya hapus saja tadi ketekan. Jadi kalau misalnya kita ketik seperti ini, nanti evaluated value-nya dia akan langsung letakkan directory solution kita ini, kemudian dilanjutkan dengan dependencies dan include yang sesuai dengan lokasi tempat kita menyimpannya. Oke, kemudian kita klik OK. Sama juga library-nya kita masukkan juga perintah yang sama ya. Jadi saya bikin $solution dir dilanjutkan dengan dependencies slash apa tadi, lib ya, lib vc. Mungkin saya tukar aja lah nih, jadi supaya lebih mudah dia penamaannya, kita nggak perlu vc dulu semuanya, saya langsung aja bikin libnya ya, dependencies lib. Oke. Kemudian yang ketiga, kita juga perlu memberitahukan linkernya. Linker itu adalah nanti dia akan menghubungkan library yang kita gunakan. Jadi kan kalau header itu kan hanya daftar instruksi yang bisa kita gunakan gitu ya. Jadi inputnya juga kita harus informasikan kepada si program kita, project kita, bahwa kita akan menggunakan glfw32.lib. fw32.lib. Sudah sama ya? Oke, sudah sama. Oke. Apply. Saya tekan oke. Nah, errornya sudah hilang semua, nggak ada masalah ya. Sekarang kita bisa jalankan program kita. Oke, ada satu error, kita lihat glfw32.lib, kita lihat penamaannya glfw3, sorry. Kok glfw32? Maaf ya, glfw3.lib. Apply. Oke, kita jalankan ya. Ada beberapa error lagi. glfw terminate. Oh, ini masih glfw, spesifik glfw dia ya. Coba kita lihat lagi di mana kesalahan error kita ya. Oke, jadi maaf tadi agak ada sedikit kesalahan. Ternyata salahnya sangat simpel sekali ya. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi yang kita download tadi, itu dia menggunakan, yang kita download tadi 64 bit ya, dan library yang kita gunakan tuh 64 bit ya. Jadi karena dia 64 bit, kita juga harus menggunakan x64 ya. Jadi kesalahan itu hanya sederhana sekali, tinggal diubah x86 menjadi x64. Kita jalankan, dan error yang tadi sudah hilang, tapi ada error yang baru lagi, GL clear. Nah, kenapa GL clear-nya error? Karena GL itu adalah library-nya OpenGL gitu ya. Jadi ada sedikit perbedaan dari semua kode yang kita buat.
ya. Itu kalau yang depannya GLFW itu adalah library-nya GLFW, ya. Tapi ada satu perintah yang prefixnya itu adalah GL. Ya, berarti ini bukan library-nya GLFW. Sementara kalau misalnya kita lihat di daftar library yang sudah kita include ya di linkernya, kita tidak ada menggunakan aplikasi GL ya. Jadi kita harus include juga aplikasi GL yang sudah ada di Windows, apa ya, OpenGL. Sorry, sebentar saya cek dulu ya. Oke, maaf. Jadi library yang lupa kita masukkan tadi adalah OpenGL 32.lib. Gak masalah ya, kalau misalnya kita pakai 64 bit, kita bikin OpenGL 32 juga nggak masalah. Kita klik OK, maka sekarang si aplikasi ini sudah menginclude library-nya si OpenGL dan kita sudah bisa menggunakan perintah GL clear ini. Jadi kalau misalnya kita jalankan, kita akan kita akan dapat melihat sebuah window yang kosong yang belum ada isi apa-apa. Oke, sekarang kita akan coba penggambaran yang sederhana, tapi karena ini kita masih basic sekali, jadi saya coba menggambar dengan menggunakan sintaks OpenGL yang tradisional gitu ya, itu sudah lama. Kita akan menggunakan GL begin, GL triangles, GLN, kemudian di tengahnya kita masukkan vertexnya. By default GeoFW ini akan membuat window dengan menggunakan koordinat Cartesius dari -1 ke 1 ya. Jadi paling kiri -1, paling kanan 1, paling atas 1, paling bawah -1. Jadi kita coba gambar segitiga GL vertex, karena ini 2 dimensi, kita bikin aja 2 dimensi. Kita bikin ke atas 0,5, x-nya itu 0. Ini float, kita bikin aja x belakangnya. Kemudian GL vertex kita bikin sama kaki lah ya. Y-nya -0,5, x-nya -0,5 f. Kemudian nya 0,5 f juga. Dan yang di sebelah kanannya 0,5 f, 0,5 f dan min 0,5 f. Ya, jadi kalau misalnya kita jalankan, ya kita dapat harusnya melihat sebuah segitiga. Oh belum ya, ada yang salah sepertinya. Kita coba cek. Oh, sorry. Aduh, kenapa kesalahannya sangat basic sekali ya. Tadi saya bikin vertexnya tadi di sebelum GL bikin triangles, jadi nggak kelihatan apa-apa. Coba kita bikin color juga deh supaya lebih menarik. Kita bikin warna merah misalnya. Kita lihat hasilnya. Harusnya kita dapat melihat sebuah segitiga warna merah ya, sama kaki, segitiga sama kaki. Ya, jadi kita sudah berhasil membuat sebuah aplikasi GeoFW sederhana. Kita akan lihat codingannya, bagaimana, apa sebenarnya yang dilakukan oleh GeoFW ini. Jadi GeoFW ini sama seperti library windowing to OpenGL seperti Glut ya. Dia bertugas untuk membuat window, jadi itulah yang kita buat di sini. Kita membuat window dengan ukuran 640 x 480 dengan judul Hello World. Kemudian kalau misalnya tidak berhasil terminate, ini standar saja, tidak ada yang berbeda. Ini kita membuat konteksnya yang artinya menjalankan window-nya ya. Kemudian ini adalah loop penggambaran kita ya. Jadi disinilah kalau dalam Glut itu display ya. Disinilah kita menggambar objek kita ya. Seperti biasa kalau menggambar, kita clear dulu buffernya, kemudian kita menggambar, lalu lanjutkan dengan swap buffer ya. Ini kalau misalnya kita menunggu event, kemudian terminate ya. Sangat sederhana sekali aplikasi dari GeoFW ini.
dan lebih sederhana daripada yang Glut kalau secara codingannya, tapi sangat powerful sekali. Jadi nanti kita bisa menggunakan untuk fitur-fitur lainnya di tutorial ke depannya. Oke, untuk video tutorial kali ini itu saja. Nanti kita akan lanjut lagi cara menggambar. Kita akan ubah penggambaran yang basic ini dengan menggunakan penggambaran OpenGL modern. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.